Nah sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan atau meracik pupuk cair, dimana pupuk ini kita buat untuk tanaman yang memasuki fase generatif. Jadi ketika tanaman kita sudah mulai memasuki fase generatif, pupuk ini sangat cocok untuk mendukung pertumbuhannya, dimana pada fase itu tanaman kita membutuhkan beberapa kandungan untuk mendukung tanaman agar bisa berbuah maksimal. Jadi di sini ada beberapa bahan yang akan kita campurkan atau kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk perangsang buah ini. Jadi pupuk perangsang buah yang akan kita buat di sini, yang pertama kita menggunakan bahan KCl. Cukup hanya beberapa sendok yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang sedang memasuki fase generatif. Selanjutnya di sini saya menggunakan Neoprosil. Jadi pupuk Neoprosil ini diambil yang fokusnya pada fase generatif atau biasa dengan kode B atau buah, ataupun sobat bisa menggunakan Gandasil, karena kebetulan tadi saya cari tidak nemu pupuk Gandasil, jadi kita bisa menggunakan Neoprosil. Nah kalau untuk kandungannya, karena dia memang difokuskan untuk buah, jadi kandungan P dan K nya lumayan tinggi. Itulah yang kita manfaatkan untuk pupuk yang kita racik ini, yang nantinya gunakan untuk perangsang buah. Lalu di sini bahan yang terakhir yaitu Ajinomoto atau micin. Sobat bisa menggunakan micin merek apa saja yang mana gampang ditemukan di sekitar. Selanjutnya di sini saya menyiapkan wadah yang berisi air 1 liter. Nah langsung saja kita ke proses pembuatannya. Setelah kita siapkan bahannya, kita bisa menggunakan atau mencampurkan pupuk KCl ini. Nah pupuk KCl yang kita manfaatkan di sini sekitar 1 sendok makan. Lalu kita aduk sampai merata dan tidak ada yang mengendap atau menggumpal lagi. Nah selanjutnya kita tambahkan pupuk Neoprosil. Nah pupuk Neoprosil ini bisa kita gunakan 2 sendok makan. Lalu kita aduk sampai merata dan tercampur homogen. Lalu kita masukkan micin. Untuk micin yang kita gunakan juga 1 sendok makan. Nah, dimana kita ketahui pada micin ini terdapat juga mineral atau hara yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi kita mencampurkan untuk menambah variasi unsur pada pupuk ini, dimana kita akan memfokuskan pupuk ini untuk tanaman yang memasuki fase generatif, agar tanaman yang kita beri tadi bisa mendapatkan buah yang maksimal tanpa buahnya rontok, dan tentunya pada tanaman buah bisa manis. Nah setelah kita campurkan bahan-bahannya, pupuk cair ini sudah bisa kita aplikasikan. Nah ketika kita aplikasikan, untuk 1 liter ini bisa kita larutkan atau kita gunakan untuk 1 knapsack. Ataupun sobat bila ingin mengaplikasikannya secara kocor, pupuk ini bisa sobat larutkan lagi. Untuk takarannya bisa sobat larutkan per 20 ml untuk 1 liternya, dan itu bisa diaplikasikan atau dikocorkan langsung ke tanaman. Nah jika ingin di sprayer, kita bisa lakukan lagi pengenceran yang lebih sedikit dengan takaran 5-10 ml per liter air. Jadi itu bisa kita aplikasikan ketika kita mau spray. Nah pupuk ini bisa kita langsung aplikasikan, dan ingat, untuk aplikasinya kita harus menjaga intervalnya, yaitu seminggu sekali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ketika kita tidak rutin atau tidak menjaga intervalnya, pemberian pupuk ini bisa saja tidak maksimal pada tanaman kita. Oke sobat, sekian pembuatan pupuk cair pelebat buah ini. Jadi sobat, dengan tingginya harga pupuk sekarang, kita bisa berinovasi untuk mendapatkan variasi atau manfaat dari pupuk yang akan kita aplikasikan tadi lebih maksimal.